Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan lanjutkan ngaji kita tentang orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Saff ayat 4, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka itu seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Ya, surat As-Saff ayat 4. Ya, jadi ayat ini menegaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu menyukai orang-orang yang berperang di jalannya, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam barisan yang teratur, seolah-olah mereka itu seperti bangunan yang sangat kokoh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya agama Islam ini adalah agama yang damai, ya. Dan dalil yang menunjukkan damainya Islam ini, ya, adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menamakan Islam ini adalah penyerahan diri, ya. Jadi menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Islam itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, totalitas di dalam berislam itu. Dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Surah Al-Baqarah 208, ya. Maknanya di sini adalah masuklah kamu sekalian ke dalam Islam itu seluruhnya, dan ambillah agama Islam ini semuanya, baik secara akidah, ibadah, syariat dan muamalah. Jadi kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala masuk Islam secara menyeluruh, ya. Jangan mengambil masalah akidah tetapi kemudian meninggalkan masalah ibadah. Jangan pula kamu mengambil permasalahan muamalah kemudian meninggalkan permasalahan syariah. Tetapi masuklah ke dalam dinul Islam ini secara sempurna. Ambil agama Islam ini secara menyeluruh. Jangan seperti kaum Bani Israel, ya, yang mereka itu beriman terhadap sebagian kitab, namun mereka kafir terhadap sebagian yang lainnya. Akhirnya mereka itu sia-sia amalannya. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Apakah kamu mau beriman kepada sebagian daripada Alkitab dan kamu kafir terhadap sebagian yang lainnya? Tidak ada balasan bagi orang yang demikian itu melainkan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perintahkan Islam ini, ya, umat Islam ini agar mereka itu berislam secara totalitas, secara kafah, secara menyeluruh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Islam itu dinamakan damai karena orang yang menyerahkan dirinya hanya untuk Allah
dan masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, maka ia akan masuk di alam yang semuanya damai dan penuh keselamatan. Masuk di alam yang semuanya penuh dengan keyakinan dan ketentraman, dan semuanya penuh dengan keridhaan dan ketenangan. Ya. Jadi orang kalau masuk ke dalam Islam secara totalitas, dia itu akan damai, ya, seluruhnya. Ya. Kenapa? Karena memang agama Islam ini mengajarkan kedamaian, rahmat, keselamatan dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada umat Islam ini agar berbuat baik kepada semua manusia, termasuk kepada orang-orang kafir. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar manusia ini berbuat baik kepada semua manusia. Bahkan bukan hanya semua manusia, makhluk binatang pun kita harus berbuat baik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di orang-orang yang penyayang, dia akan disayang oleh yang maha penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi, sayangi yang di bumi, yarhamkum man fis sama, kamu akan disayang oleh yang di langit. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan agar kita ini menjadi orang-orang yang penyayang. Agama Islam ini agama rahmatan lil alamin, bukan hanya bagi orang Islam saja, bagi seluruh alam. Sebagai rahmat, ya. Maka kita disuruh untuk menjadi apa? Orang-orang yang suka menyayangi. Damai kita itu. Orang yang penyayang akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangi yang di bumi, maka kamu akan disayang oleh yang di langit. Bukan hanya dengan manusia. Bahkan ya, dalam satu hadis saya itu disebutkan seorang wanita yang dia banyak maksiat, kemudian dia ini memberi minum seekor binatang yang kehausan, anjing yang kehausan, Allah ampuni dosa-dosanya. Karena dia berbuat baik, menyayangi makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Anjing yang menurut ya dalam agama Islam ini najis, dia ini hewannya, air liurnya dan sebagainya. Tapi kalau dia diberi minum, maka Allah Subhanahu wa taala berterima kasih ya kepada orang yang memberi minum anjing tadi itu, ya. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu mengajarkan apa? Damai, kasih sayang kepada siapa? Bukan hanya kepada orang beriman, kepada orang kafir pun, kepada binatang pun juga harus berbuat baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak di dalam Al-Qur'an ditegaskan, ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kamu kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan agar kita ini masuk ke dalam agama Islam ini secara keseluruhan, dan itu akan membuat kita damai. Akidah kita Islam, ibadah kita sesuai dengan syariat Islam juga, begitu juga dengan muamalahnya. Ya. Jadi jangan diambil akidahnya saja tapi muamalahnya tidak mau, atau muamalahnya mau Islam tapi syariatnya tidak mau. Ya. Masuklah ke dalam Islam secara kafah, maka kita akan mendapatkan kedamaian.